Kerjaanku jadi pengganti dua orang kaya. Tentu aja mereka nggak saling kenal. Nah, cowok ini Lu Xingji. Dia simpananku. Dia bokek, tapi pintar dan cerdas. Sayang, gaya baru. Suka? Aku Wen Yuan. Umur 24. Kerjaanku jadi pengganti dua orang kaya. Tentu aja mereka nggak saling kenal. Nah, cowok ini Lu Xingji. Dia simpananku. Dia bokek, tapi pintar dan cerdas. Sayang, gaya baru. Suka? Datang ke kafe Left Bank jam 2. Atau makam ibumu. Di pinggiran kota nggak bakal aman. Sayang, kamu kemana? Xingji, kamu lupa 3 aturan kita? Aku tahu. Aturan 1. Jangan umbar ke publik. Aturan 2. Jangan tanya kamu mau kemana. Aturan 3. Kalau kamu bilang pergi, aku pergi. Tanpa drama. Sayang, aku selalu ingat, aku baik-baik. Anak pintar. Sayang, kita udah setahun. Apaan? Kamu nikahi aku? Oh, itu. Sebentar lagi, aku janji. Kalau udah selesai, kita jalan-jalan. Oke. Tuan, Nyonya bilang 2 tahun habis. Anda harus pulang hari ini. Nona Wen, tahu diri dong ya. Kamu cuman burung piaraan Tuan Lie. Mainan doang. Sekarang, aku Jin udah balik. Pintar dikit. Pergi sekarang. Tolong, aku mohon. Nyonya Shen, aku beneran cinta ahli. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Nggak sepadan. Tapi aku beneran cinta dia. Tolong, aku mohon. Tolong biarkan kami bersama. Cewek ini, peliharaan Shen, si pengganti itu. Cuma mirip Nona Gu doang. Ngerasa jadi yang asli. Ini 5 juta. Ambil uangnya. Pergi. Sekarang. Kalau gitu tanda tangan ini. Tolong tanda tangan. Pemain cello terkenal dunia. Nona Gujin. Tiba di Jiangcheng besok. Aku mohon. Biarkan aku ketemu ayahku. Dokter bilang, ibu sakit parah. Ibumu cuman perempuan tua yang dibuang. Hidup nggak guna, pantas mati. Jangan pikir punya wajah mirip aku bisa nebeng suksesku. Harta gue itu punyaku. Kamu nggak bakal dapat sepeser pun. Kakak, makasih infonya waktu itu. Keluarga gue buang aku, tapi setidaknya wajahku mirip kamu. Jadi aku bisa pakai itu buat gaet 2 orang terkait Jiangcheng. Seperti kita tahu, elit bisnis top Jiangcheng, CEO Shen Group Shen Li, dan pewaris Jiang Group Jiang Huai. Keduanya terang-terangan mengejar Nona Gujin. Kita penasaran, dari 2 elit ini, siapa yang dapat hatinya? Kami kabari terus. Dan makasih udah balik. Sekarang akhirnya aku bisa kaya dan pergi dengan elegan. Udah dapat duit, udah ada rencana kabur. Akhirnya bisa ninggalin Jiangcheng dan mulai hidup baru di Haicheng. Anak pintar. Udah lama nunggu. Kamu mau status kan? Begitu kita di Haicheng, aku akan go public. Halo Xingji.
Kamu di mana? Rencana berubah. Hubungan kita mungkin harus berubah. Nonagu, Simpan aja. Cowok bokeh kayak kamu, ngaca deh. Pergi. Hey, aku mirip banget sama dia. Pacaran aja sama aku. udah setahun. Jadi kapan kamu mau nikahin aku? Lu Singci. Aku kira kamu beneran suka aku. Tapi begitu Gujin balik, kamu tetap mau buang aku. Sayang, Dengerin nggak? Maksudku, Oke. Kita putus. dia nggak mau aku lagi. tapi kenapa? Kenapa sih? Bukannya kamu mau melamar cewek rahasiamu? Melamar? Ada apa sih? Jadi kamu pulang? Cuma buat melamar dia? Nona gue udah balik. Waktunya pengganti ini pergi. Jaga diri. Selamat tinggal. Anjir. Aku diputusin. Aku diputusin. Kalian juga jomblo semua kan? Kalau soal pengganti ini ketahuan, bisa rusak citra aku di mata Ahjin. Pura-pura dulu aja. Tim gaming aku, baru aku denain. Pemain intinya cabut semua. Tim aku ninggalin aku. Deal yang lagi aku garap, mereka mundur. Pas aku bilang putus, maksudnya bisnis. Ini darurat, harus balik. Aku juga. Singci, semoga sukses. Penyuan, awas kamu ya. Kalau ketangkap, kamu bakal nyesel. Tak, jangan lupa, anjing punya hidung paling tajam. Mau lari kemanapun, aku pasti nemuin kamu. Ke bandara, Pak. Secepat mungkin. Lagi macet banget sekarang. Paling nggak sejam. 40 menit. Nggak mungkin. Ini bukan film. Gue nggak bisa terbang. Kalau gini, Pasang sabuk. oke? Mamba. Kenapa buru-buru banget? Penting ya? Kabur dari dua orang besar. Kalau nggak lari, mereka bakal hancurin gue. Halo, Kak Lin. Aduh, bos besar, udah berangkat. Lagi ke bandara. Bagus, iris klub kita. Kita siapin sambutan buat kamu, khusus kamu. Iya. Nanti aja deh. Untung gue udah rencana duluan. Uang pesangon gue jadiin modal usaha. Invest di klub resort. Langsung naik level. Maybachnya Shenli. Lambonya Jiang Huai. Kenapa mereka bareng? Kejar taksi itu. Hadang kalau perlu, hentikan dia. Siapa? Coba. Ada apa ini? Dua mobil ngapit gue. Tenang Pak Sopir. Belok kanan depan. Lepas mereka. Oke, pegangan. Kalian berdua mau apa? Kalian berdua? Ngapain kalian di sini? Bagus. Kita lepas dari mereka. Siapa lagi kalau bukan aku? Maksudnya apa? Di antara semuanya, aku yang paling bikin masalah. Wen Yuan, berapa cowok sekaligus? Kita udah putus. Minggir. Putus? Aku setuju? Atau apa? Kamu udah punya yang baru? Penumpang tujuan Haicheng, silakan menuju gate Anjong 8 untuk berdiri. Kamu gila. Sayang, bilang siapa dia? Dia lebih baik? Atau dikenang? Dia lebih bisa muasin kamu? Atau mungkin dia bikin kamu lebih enak diranjang? Lu Singci. Jangan cengeng. Sayang, aku mohon, jangan tinggalin aku. Aku jadi selingkuhanmu. Kamu gila. Kamu dengar apa yang kamu bilang? Aku tahu. Sayang, kamu luar biasa, pintar dan cantik. Pasti selalu ada cowok yang godain kamu. Itu wajar.
Tapi nggak apa, aku nggak peduli. Aku kasih kamu kebebasan. Kamu boleh lihat-lihat dan bandingin. Sisain tempat buat aku aja ya. Aku nggak akan ribut. Aku tunggu kamu balik. Enggak. Karena aku bosan sama kamu. Nggak mungkin. Tapi tadi pagi kamu... Nona Gujin, di sini. Nona Gujin, akhirnya ketemu. Gujin, jadi hari ini adalah saat dia kembali. Nona Gujin, kita tahu kamu dan Kak Blarian punya hubungan yang spesial. Jadi untuk kepulanganmu, kenapa kamu mengundang pria misterius untuk menjemputmu? Jadwalku bukan rahasia. Soal siapa yang datang, aku nggak tahu. Oh, jadi Shenli ngejar kita kayak orang gila. Bukan buat aku. Tapi buat Gujin, Bagus deh. hampir aja aku takut. Cinta sejatimu udah balik sekarang. Ngejar aku, penggantimu, itu menyedihkan. Kelihatan kasihan banget. Dan gak ada gunanya. Cinta sejati apaan? Pengganti apaan? Kak, kamu ngomong apa sih? Penumpang ke Haicheng. Silakan naik sekarang. Penerbangan kita sebentar lagi berangkat. Pesawatnya mau pergi. Ayo. Wen Yuan, berhenti. Kenapa mereka di sini? Nggak mungkin. Mereka kesini buat aku. Pak Shen, Pak Jiang. Wen Yuan. Wah, mereka berdua datang. Pak Shen, kamu kesini buat aku? Pak Jiang, kalian berdua jemput dia. Mau bersaing secara adil. Li, why? Wah, kejutan kalian berdua datang. Terima kasih, aku senang banget. Kak, kamu udah balik, tentu aku jemput kamu. Mobilnya udah siap di luar, biar aku antar. Oke. Wen Yuan, kira bisa kabur dari aku semudah itu? Mimpi aja. Hari ini, soft opening Iris Resort Club. Hari pertama misi kita adalah menjaga Iris tempat relaksasi terbaik buat wanita di seluruh dunia. Pertama, izinkan saya perkenalkan. Pemegang saham terbesar kita. Wen Yuan. Bagus. Ngomong itu gampang. Lebih baik rasakan langsung. Sekarang biar Nona Wen merasakan sendiri. Keunggulan utama kita. Konsultan wellness kami. Yang terlatih secara profesional. Wah, badan mereka keren. Semua penderitaan itu terbayar dengan pemandangan ini. Sobat mata. Worth it. Benar-benar worth it. Kak, ini baru namanya hidup. Ngapain kamu di sini? Ini apa? Hadiah baru? Kak, kamu blokir aku. Pesan aku dicuekin. Kamu tahu susahnya aku cari kamu? Basa-basi. Ngomong. Ngapain di sini? Tunggu, bukannya kamu bokek. Gimana bisa sampai sini? Kak, balikan sama aku. Nanti aku kasih tahu. Lu Xingji. Pasti kamu kalah sama cowok-cowok kaya. Makanya balik. Cowok kaya? Cowok kaya siapa? Kak, cuma kamu satu-satunya. Kamu di mana? Bentar lagi. Tunggu ya. Kenapa lagi? Kak, bisa nggak ikut pesta sama aku? Pesta? Kamu kenal orang sini? Jadi, aku mau kenalin kamu. Lu Xingji. Kamu ingatin ya, kita udah putus. Aku nggak utang.
please. Sekali ini aja ya. Ini lagi. Kamu tahu, buka melas itu selalu bikin aku luluh. Sial. Kak, aku ngerti. Aku udah nggak punya siapa-siapa. Gelandangan nggak bisa muncul. Please, Kak. Oke deh. Ayo. Udah jangan sedih gitu. Kak, kakak terbaik. Beneran, makasih. Udah mau datang ke Sia City. Di luar negeri. Kuliah berat banget. Pengen jalan-jalan, buat santai. Yang penting kamu senang. Tempat ini makanannya enak. Coba deh. Oh iya. Jam berapa? Cowok itu mana? Selain kita hari ini, ada yang lain? Iya, teman kita. Nanti kita kenalin. Lu Xingqi. Aku kasih tahu ya, maksimal 2 jam, udah. Waktunya habis, aku pergi. Oke. Ayo. Ya ampun. Mimpi buruk macam apa ini? Maaf, salah kamar. Salahku. Wen Yuan, tunggu. Kamu kenal dia? Tentu. Dia yang aku ceritain. Kakak yang diusir papa. Kakak, dunia sempit ya. Ketemu kamu di sini. Karena kamu di sini, mau kenalin nggak? Ini siapa? Pacarmu? Pacar. Sampai sini. Aku bikin ribut aja. Serang duluan. Aku nggak mau ribut. Tapi kenapa kamu terus mancing aku? Kakak, kamu nampar aku. Waktu mama sekarap, keluarga gue nggak bantu sama sekali. Mamamu kirim preman ke sana, ngancurin rumah kami. Kalian bunuh mama. Namparan itu belum cukup. Aku bisa bunuh kamu. Kakak. Tanganmu sakit kan? Sini aku tiup. Itu masa lalu. Dia nggak salah apa-apa. Minta maaf ke dia. Bukan dia yang harusnya minta maaf. Nonagu. Udahlah, cowok miskin kayak kamu, ngaca dulu deh. Pergi. Siapa yang miskin? Siapa yang nyuruh kamu ngomong? Kamu kan di luar negeri. Xingqi itu keluarga lu. Pewaris aslinya. Lu Group, tahu kan? Perusahaan terbesar di Jiangcheng. Pewaris Lu Group. Terus Xingqi juga bohongin aku. Dengerin dulu. Waktu itu aku nelpon. Mau bilang, Tuan Lu, lama nggak ketemu. Kamu banyak berubah. Minuman ini sebagai permintaan maafku salah nilai kamu. Jin, kamu ada masalah sama Ci? Enggak juga. Dulu, Tuan Lu ngejar aku. Cuman salah paham kecil. kamu ngarang apa sih? Kapan aku ngejar kamu? Oke. Karena Tuan Lu nggak mau ngaku. Udahlah lupain. Tapi tetap Tuan Lu gagal sama aku. Terus kakakku jadian sama dia. Jangan-jangan aku sedikit. Jadi Tuan Lu jadi India. Simpanan. Jadi penggantimu, sayang. Kamu nggak layak. Xingqi, apa yang Jin bilang itu benar. Kenapa kalian berdua gugup gitu? Enggak. Aku gugup. Aku cuma mikir, Jin punya kakak yang disimpan. Memalukan banget. Kamu salah. Yang jadi simpanan, itu aku. Tuan muda Lu, orang kaya kayak kamu yang tinggi banget. Liatin aku bayarin kamu. Tiap bulan manjain kamu. Seru ya buat kamu. Sekarang udah puas. Sis, Main-main ini udah selesai. Semua ribut-ributku nggak sia-sia. Akhirnya keluar dari sana. Kamu nggak akan percaya. Anak miskin yang aku tolong ternyata super kaya. Dasar brengsek. Udah kapok sama cinta. Kapok sama amal. Nggak mau lagi.
Type keluarga. Kakakku yang ini. Maaf soal itu, Pak Lu. Soal tadi, aku minta maaf atas Wen Yuan. Nona Gu. Nggak bisa yang ngomong tanpa nyindir. Terus Xingqi, Ajin cuma mau cairkan suasana. Kamu sama Wen Yuan itu ada hubungan apa? Hubunganku sama dia bukan urusanmu. Oh, jadi waktu Wen Yuan bilang soal uang, maksudnya buat sekolah. Aku salah paham. Lin, cariin aku hotel baru yang nggak mencolok. Sekalian cariin mobil juga. Jemput aku sekarang. Kenapa? Ada apa? Ceritanya panjang. Lakuin dulu aja. Oke. Lin emang cepat banget kerjanya. Ngapain kamu di sini? Hei, kita perlu bicara. Soal kenapa kamu bohong kalau kamu miskin. Bikin aku kelihatan bodoh. Ngurusin kamu. Aku nggak pura-pura. Waktu itu, aku taruhan sama ortu. 2 tahun. Mulai dari nol. Aku beneran nggak punya uang waktu itu. Kalau kamu nggak nampung aku bakal jadi gelandangan. Sekarang kamu balik ke keluarga lu. Kenapa nggak kejar Chelki idamanmu? Ngapain ganggu aku? Kenapa semua orang mikir aku suka sama Gujin? Dari awal, cuma kamu. Tahun lalu, di belakang panggung, bawa mawar. Siapa yang nembak Gujin? Lu Xingqi. Kira aku lupa itu. Setahun lalu, di belakang panggung teater. Hei, kamu salah paham. Jiang Hua yang beli bunga itu. Terus kenapa kamu yang bawa? Waktu itu, Gujin baru selesai tampil. Jiang Huai, ayahnya bawa dia, dikirim ke luar negeri. Dia minta tolong aku, beli bunga, kasih ke Gujin. Minta maaf buat dia, tapi terus, sebelum sempat kasih, aku dipotong. Oh jadi gitu ceritanya. Kamu ngapain? Hei, udah jelas sekarang kan, bisa maafin aku. Selama kamu pergi, aku kangen kamu. Lu Xingqi, kalau aku tahu dari awal, kamu pewaris keluarga lu. Aku nggak bakal mau sama kamu. Kenapa? Karena aku punya uang? Selalu banyak yang menghalangi kita. Orang tuamu, keluargamu, mereka nggak butuh aku. Kak, percaya aku bisa lindungi kamu. Kamu pikir bela aku? Itu keren. Korbanin semua demi aku itu worth it. Tapi cinta bisa habis. 5 tahun, 10 tahun. Kalau kita masih nggak punya apa-apa, cintamu ke aku bakal jadi benci karena aku halangin kamu. Kak, aku harus gimana? Biar kamu percaya betapa aku cinta kamu. Xingqi, aku emang harus kehujanan. Aku nggak butuh payungmu. Aku lambatin. Kamu juga bakal basah. Dan kamu bakal nyalahin aku. Udahan aja. Akhiri ini dengan baik. Oke. Aku setuju. Kalau gitu pergi. Satu hal lagi. Apa? Aku mau kita kayak pasangan beneran. Sebulan aja. Kalau setelah sebulan, kamu masih nggak yakin dan mau pergi, aku lepas. Perlu ya? Sayang, kita udah setahun bareng. Cuma sebulan buat pisah baik-baik. Itu aja nggak mau. Kenal dia. Kalau aku bilang enggak, dia nggak bakal nyerah gampang. Oke, sebulan aja. Sayang, Topi lapar. Suapin dong. Terserah, dia yang datang. Kenapa disia-siain? Kamu di Hotel Ruihua, aku juga 10 menit lagi aku ke sana. Ya ampun. Kok mereka bareng? Enggak. Kenapa? Ada masalah klien yang harus aku urus. Aku pergi dulu. Hadapin satu-satu aja. Pecah belah.
Taklukkan. Why, aku nggak di kamar. Ketemu di garasi 10 menit lagi. Pak Shen, kalau kakak saya lihat Anda di kamar saya, nggak enak. Gimana kalau kita ketemu di lounge 20 menit lagi? Buru-buru ya? Mau kemana? Ada urusan mendesak. Tunggu aku di sini. Aku ikut dong. Nggak usah. Tunggu di sini aja. Ma, tenang aja. Emang kenapa kalau dia pewaris lu? Kalau aku udah beraksi, nggak ada cowok yang bisa nolak. Tapi kamu pernah nolak dia, si Lu Xingqi itu. Mungkin dia masih dendam. Santai, nanti yang pede ya, ajakin dia. Ke lounge? Terus? Terus, cewek kebanyakan minum. Tapi musik kelas butuh bantuan balik ke kamar. Wajar kan? Begitu dia masuk kamarmu, itu kesempatanmu. Ma, aku ngerti sekarang. Aku booking dulu. Semangat, sayang. Lalu, saya mau bicara soal kakak saya. Ketemu di lounge. Jiang Huai, Kau pergi. Kita lagi main. Tolong menang. jadi simpanan dua orang kayak gini, bukan gaya aku. Sama Jiang Huai, cuma main game. Tak baik banget. Gujin nggak pernah main game sama aku. Tapi gak payah sih. Satu lagi. Soalnya, Gujin udah balik. Kalau mau ngejar dia, jauhin dulu cewek lain, oke? Jaga batasan. Bener. Kayak kalau kamu jadi penggantinya, tapi jalan sama yang lain. Kalau aku tahu, aku juga kesel. Kenapa? Enggak apa. Jadi, aku bisa lihat loh. Gujin beda sama kamu. Cewek tua cowok muda lagi tren. Ayo, aku dukung. Cepet. Tinggal 10 menit. Dia lari cepat banget. Nggak mau aku. Lihat dia nangis. Chenli lebih gampang. Kerja dikit, bayaran gede. Cuma temenin dia minum, dibayar mahal. Nginep semalam. Diam aja. Jangan ngomong. Kamu sama Lu Xingqi, kenalnya gimana? Yang kerja sama aku, loyalitas paling penting. Aku yang gaji kamu, jadi kamu harus layanin aku doang. Kalau ketahuan main dua kaki, aku ambil 2 kali lipat dari yang aku kasih. Jangan-jangan kamu ngerasa posesif sama pengganti? Kamu Tenang aja. Karena aku janji sama ibumu. Aku nggak akan ingkar. Gujin udah balik sekarang. Jadi aku bisa minggir. Semoga kalian bahagia. Mereka berdua sama aja. Demi diriku sendiri, harus sembunyi statusku sebagai simpanannya. Pak Lu, saya udah di lounge sekarang. Anda udah sampai belum? Tuh Xingqi blokir aku. Buang waktu aja. Tapi Shenli, kenapa dia sama Wen Yuan? Dan hari ini, Shenli, Jiang Huai, mereka aneh sama Wen Yuan. Jangan-jangan. Selidiki Wen Yuan buat aku. Lu Xingqi. Akhirnya pulang juga. Aku nunggu. Sekarang lapar banget. Mau makan apa? Aku pesan. Aku mau makan. Kamu... Biar semua orang tahu. Kamu milikku. Tunggu, mereka berdua di Haicheng. Gimana kalau mereka lihat? Fashion ikutin saya ke sini. Anda tahu?
Saya tahu posisi saya. Saya nggak akan pernah melewati batas. Tapi perilaku Ahuai bikin saya takut. Bisa tolong bicara sama dia? Tuan Yuan, aku peringatkan kamu, jauhi Shenli. Kenapa buru-buru pergi? Kemarin kita juga nggak mau tinggal beberapa hari lagi. Ada masalah sama mergernya. Aku harus urus sendiri. Ibuku juga lagi aneh-aneh. Mau aku pulang sekarang. Oke. Oh iya. Lu Xingqi mana? Dia nggak ikut kita. Cabang keluarga lu di sini mau diluncurin. Dia di sini buat urusan PR. Asal dia nggak sama Wen Yuan. Cewek jalang itu. Lihat nih, aku baru dapat kabar. Wen Yuan, dia ada di Haicheng. Dia buka klub mewah. Lebih dari 10 juta. Dapat dari mana tuh? Menurutmu dia ngapain yang nggak bener? Jual badan gitu? Ya enggak lah. Paling cuma kasih dukungan emosional. Dia nggak bakal jual diri. Oh, kamu yakin banget sih? Emang kenal dia? Perhatian penumpang. CZ7962. Sekarang boarding. Ayo. Ini bagus juga ya. Keren. Kami ingin ciptakan ruang khusus untuk wanita. Kami harap setiap wanita yang masuk Iris bisa lepaskan beban dunia dan temukan jati diri mereka. Bagus. Kata-kata yang indah. Iya. Aku ikut. Tempat ini cantik. Bu Wen, Tong Anda tentang ruang wanita sangat menginspirasi. Tapi apa ini berarti? Biasa. Jadi menurutmu klub grooming pria itu seksis buat perempuan? Itu beda. Grooming itu kebutuhan normal pria. Begitu juga dukungan emosional. Itu kebutuhan normal wanita. Tapi model bisnismu berarti kehilangan setengah dari pasar potensial. Dari sisi bisnis, membatasi diri, mengurung diri sendiri. Aku khawatir usaha ini nggak akan bertahan lama. Itu bukan urusanmu. Anak ini kelihatan keren pakai jas. Pak Wen. Kami percaya fokus tepat Iris dan nilai sosialnya punya potensi besar. Jadi, atas nama Lu Group, cabang Haicheng, hari ini saya resmi umumkan kemitraan strategis dengan Iris Club. Mereka beneran deal. Lu grup. Wah, keren banget. Dia dapat keluarga lu. $1,000,000. Ya ampun, gila. 600 juta. Ini aku lagi mimpi ya. Kalau iya, jangan bangunin aku. Nggak masalah sama sekali. Pak Lu grup punya visi hebat. Jadi klub sangat tersanjung. Kami mau bermitra. Pak Wen, gimana menurutmu? Bos. Oh iya, makasih atas kepercayaannya Pak Lu. Ini kehormatan kami untuk kita. Saya mau usulkan supaya Pak Wen dan Pak Lu potong pita untuk Iris. Bareng. Boleh. Alin, kita cuma punya satu gunting. Enggak, apa... selamat. Pak Wen, penjualan malam ini aja. Lu udah nutupin sepertiga biaya kita. Lebih dari sepertiga. Kartu VIP Diamond aja. Kita jual 3,7 kartu. Pelamar view terbaik. Udah di booking 3 bulan. 3 bulan. Kita bakal kaya. Bener, kayak... Nggak perlu diinjak-injak lagi. Nggak ada lagi hidup jadi bayang-bayang. Tunggu. Aku
Aku harus kasih tahu Lu Xingji. Biar dia lihat, 600 juta dia nggak sia-sia. Itu Buang yang belanja paling banyak malam ini. Buang. Makasih udah datang hari ini. Kita kan udah kayak keluarga, nggak usah formal gitu. Tapi tetap soal bantuan sih. Tempat ini bagus banget. Aku bakal sering kesini lagi. Selamat datang. Jadi hari ini, berapa banyak deposit besar atau booking buat nanti? Yang cuma buat kamu atau demi Lu Group? Kamu pikir kesuksesan ini nggak nyata? Tetap berkat aku. Kamu ngerasa nggak aman? Kalau harus ngandalin aku, bikin kamu risih. Biar aku angkat kamu. Bawa kamu naik, injak aku. Naik ke puncak. Cukup tinggi. Biar nggak perlu ngandalin siapapun. Semua ketakutan itu, dari kekhawatiranmu dulu, bakal hilang. Kan? Sial. Kayaknya aku jatuh cinta sama dia. Si Jalang Wenyuan, beraninya dia berdiri. Udah emosi aja dibanding aku. Kamu masih jauh. Sama cewek sialan itu ngerendahin aku terus. Mama nggak bantu, malah ngejek aku. Buru-buru amat, ibunya Wen Yuan udah mati. Lahir dari keluarga kaya. Tetap aja matinya menyedihkan. Dibuang kayak sampah. Dia nggak bisa ngalahin aku. Anaknya juga nggak bisa ngalahin kamu. Nah, jadi gimana? Sekarang apa? Kamu lupa? Lu Xingji itu keluarga lu, ketua keluarga lu. Apa mereka mau pewaris mereka? Terlibat sama cewek murahan. Kayak dia. Ada urusan di cabang. Harus aku urus. Nggak bisa antar ke kantor. Kalau udah selesai, aku jemput ya. Kita makan malam. Oke. Kenapa? Akhirnya. Ruang VIP 3. Ada seorang wanita, kelihatannya elegan banget. Nyari kamu, Klien? ada janji? Siapa dia? Nggak ada janji, langsung masuk. Pokoknya dia kelihatan mewah banget. Jangan-jangan Cepetan. Kamu Wen Yuan? iya, saya Wen Yuan. Maaf, Bu, Anda siapa ya? Saya ibunya Lu Xingji. Halo Bu, mau pesan sesuatu? Biar saya siapkan. Nggak usah. Saya kesini cuma mau tanya. Anak saya ngejar kamu? Kok rasanya familiar banget ya? Kayaknya kalau aku angguk, dia bakal lempar cek ke aku. Gimana? Pertanyaan ini susah dijawab? Benar Bu, Lu Xingji memang ngejar saya. Tapi Bagus, luar biasa. Soal pernikahan, kami setuju. Ini nggak seberapa sih. Tapi ini, pusaka keluarga. Mama, Bu, saya terima aja sebagai hadiah. enggak, Bu. Ambil aja. Nyonya Lu, yakin Bu? Ini Wen Yuan, tahu kan? Yang kita usir dulu. Gelandangan bertahun-tahun, anak terlantar. Ya Nyonya Lu, cewek ini reputasinya jelek. Kami khawatir Xingji ditipu. Jadi kami peringatkan Anda. Nonagu, Nyonya Gu, saya harus berterima kasih udah kasih tahu dia punya cewek. Saya takdir makan malam ya. Nyonya Lu, Anda terlalu baik ke semua orang. Tapi Wen Yuan ini ibunya. Dia selingkuh dalam pernikahan. Jadi suami saya mengusirnya. Pikir, gimana kalau dia jadi kayak gitu? Bisa dia jadi istri lu yang baik? Omong kosong. Dia mau bunuh aku. Nyonya Lu, lihat Wen Yuan gila. Terus, Tuan Lu, masih bela orang gila ini. kamu memutar fakta dan fitnah ibunya. Dipukul, lantas kamu terima. Pak Lu, kamu salah. Silakan cek aja. Kamu pikir aku percaya? Semua kebohonganmu itu. Dulu Gu Jingyan nikahi ibunya Wen Yuan, cuma demi kekuasaan. Terus dia selingkuh sama kamu. Dan kamu punya Gu Jin, luar Wen Yuan, anak haram. Kamu usir mereka ke jalanan, rebut hak mereka. Enggak, aku... Cukup. 3 detik buat pergi.
Atau malam ini, kamu nggak akan pergi? Nak sayang, kamu udah menderita. Maaf, Bu. Udah bikin takut. Ibu, kenapa kesini? Katanya ada kerjaan. Untung aku pintar datang tepat waktu. Kalau enggak, gimana kamu beresin ini? Aduh, kamu ini. Wen Yuan sendiri aja bisa atasin dengan baik. Kenapa buru-buru kesini? Kamu pikir aku mertua jahat? Yang cuma dengan kosong buat pisahin kalian? Aku enggak. Nggak ada cek dariku, tapi pusaka keluarga ini buat dia. Aku balik ke Jiangcheng. Ngobrol sama ayahmu soal rencana pernikahan. Pernikahan? Kalian bersenang-senang ya. Aku pergi dulu. Bu, Tunggu. udah Bu. Lu Xingji, jujur sama aku. Ada yang salah sama kamu? Masalah kesehatan? Nggak ada kok. Terus kenapa, Mama? Khawatir banget kamu nggak dapat istri. Tuh, soal itu. Soalnya waktu kecil dulu, aku nggak pernah pacaran. Nggak tahu cara ngobrol sama cewek. Jadi kepikiran terus. Pikir jangan-jangan aku nggak suka cewek. Jadi, aku cinta pertamamu. Iya. Pantesan. Waktu kita baru jadian, kemampuanmu tuh parah banget. Jadi, kemampuanku sekarang. Semua berkat kamu, sayang. Sayang. Mau coba tes? Yang udah kamu ajarin? Jangan ganti topik, lanjut cerita. Terus gimana? Aku tahu mereka salah paham, tapi malah bagus sih. Jadi aku bebas dari perjodohan dan omelan. Jadi waktu kamu pergi buat hidup mandiri, kita juga bagian dari itu. Iya, mereka pikir kalau aku bisa bangun sesuatu sendiri, maka aku bebas. Tapi kalau aku gagal, aku harus balik. Ambil alih. Aku cuma mau kebebasan. Jadi aku nggak pernah jelasin. Pantesan mamamu lihat aku kayak menang lotre. Jadi standar keluargamu, cewek mana aja gitu. Sayang, kok gitu ngomongnya? Cewek mana lagi yang semanis dan secakap kamu dan berkelas? Aduh, Xingji, soal kita. Aku nggak kuat. Tolong kasih ke tante ya. Hei kak, kita sepakat sebulan kan? Sebulannya belum habis. Kak, kakak nggak mundur kan? Oke. Cuma sebulan. Bu, kita nggak bisa diam aja. Kalau dia dapat keluarga lu, begitu dia berkuasa, kita yang pertama kena. Cari cara lain dong. Atau pakai orang lain. Halo. Bikin 2 salinan. Hasil tes kehamilan Wen Yuan. Sekitar 8 minggu. Kirim ke Shenli dan Jiang Huai. Nanti aku kasih tahu kapan kirimnya. Jin. Maksudnya Wen Yuan udah sama 2 cowok itu? Iya, tapi aku belum punya bukti. Detektifnya juga nggak nemu apa-apa. Satu-satunya cara adalah tes dulu reaksinya. Kalau aku beneran nemu kelemahannya. Aku punya banyak cara buat hancurin reputasinya. Xingji, sebulan udah lewat. Selama ini kita senang-senang bareng. Tapi maaf, kamu bukan tipeku. Wen Yuan, kok jadi puitis gitu? Mau ujian ya? Xingji, setelah sebulan ini, aku udah yakin kita nggak cocok. Ini dari Nyonya Lu. Tolong balikin. Itu terlalu belak-belakan kan? Terus, dia pasti nanya kenapa. Jujur aja, Xingji. Tadi malam, aku baca bintang. Dan ternyata, zodiak kita nggak cocok. Jadi, demi kita berdua, kita bisa baik-baik aja. Bagus tuh, bilang gitu. Kak, aku pulang. Makan malam romantis. Ini buat aku? Iya, kita baru pindah. Jadi aku masak buat rayain.
Rayain. Rayain apa? Kita jomblo lagi. Tunggu, Jadi kakak tinggal sama aku? Asik. Cingci, aku cuma ngerasa ini nggak adil buat kamu. Kamu terlalu baik, tapi masa laluku nggak sesederhana yang kamu pikir. Sebenarnya aku... Cak, kenapa? Perutku sakit. Perutku sakit. Sakit banget. Mungkin kamu minum pas perut kosong. Kena maaf. Tenang aja. Aku antar ke UGD. Nonagu, targetnya sakit, muntah parah. Lagi di jalan ke rumah sakit. Dia muntah. Bagus, timing pas. Sebar 2 laporan kehamilan itu sekarang. Wen Yuan hamil? Nggak mungkin. Aku nggak pernah sentuh dia. Gimana bisa dia udah 8 minggu? Itu artinya, sebelum kita putus, dia udah sama orang lain. Oke banget, Wen Yuan. Kamu ambil uangku, pakai semua fasilitasku di depan mataku. Kandung anak dia. Siapin mobil kah? Kak, udah bangun? Kak, ada yang sakit di tempat lain? Enggak. Aku kenapa sih? Maaf gakut, tapi udah minum obat beberapa hari ini. Makan yang ringan aja, istirahat ya, pasti sembuh. Maaf ya, aku mau ngomong sama kamu kemarin. Tapi aku gugup banget. Minum kebanyakan, jadinya kayak gini deh. Gak apa-apa, jangan dipikirin. Lapar? Mau makan apa? Ya, aku mau bubur. Sama kastanya panggang. Aku tahu tempatnya. Kastanyanya enak deket sini. Yuk kita beli. Kak, tunggu sebentar. Wen Yuan di kamar mana? Ngapain kamu di sini? Kayaknya kita kesini buat hal yang sama. Kamar V108. Jiang Huai, yang datang duluan, dilayani duluan. Biar aku terus dulu. Aku kenal Wen Yuan udah setahun, jadi aku duluan. Sama, aku juga setahun. Tunggu, bayinya Wen Yuan, anaknya. Aku ditipu sama pengganti selama ini. Dia nggak boleh tahu. Simpanan aja nggak bisa dijaga. Malu banget. Keluarga Wen Yuan, hasil tesnya udah keluar. Perlu konfirmasi. Keluarga Wen Yuan, saya. Kalian berdua keluarganya? Aku ini ayah bayinya Wen Yuan. Kak, mereka bilang siapa ayah bayinya? Mungkin lebih baik aku mati di sini aja. Guys, ini cuma bukan hamil. Berhenti nyebar gosip. Walau kamu enggak, Wen Yuan, kamu mainin kami berdua. Gimana jelasinnya? Tunggu, bukan. Tambah lu Xingqi. Itu 3 cowok. Pak Shen, ini salah saya. Maaf, tapi layanan saya ke kalian berdua selalu yang terbaik. Nggak pernah males. Jadi tuan muda lu, dia nawarin harga berapa? Sampai kamu tinggalin klien lama dan ikut dia. Sayang banget, gagak pakai bulu bagus, tetap bukan burung merak. Kamu pikir keluarga lu bakal terima sampah kayak kamu masuk rumah mereka? Selamat buat PR terbaik, Kavin. 2 juta udah masuk. Target 10 juta sebulan. Udah tercapai. Banjir, pungguku baru aja kaku banget. Nggak bisa nunduk sekarang. Terus gimana? Maksudnya? Dengerin baik-baik. Di antara kita, ini cuma kesepakatan dari awal. Aku minum sama kamu, Pak Shan. Aku main dan ngobrol sama kamu, Pak Jiang. Kalian bayar. Aku kasih kenyamanan. Kalian nggak pernah bilang aku nggak boleh dua-duanya. Terus, aku langgar. Jin bener. Kamu cuma cewek matre. Yang penting duit. Ya iyalah. Emang apa lagi? Cinta, perasaan, mimpi aja.
Kamu pikir punya pengganti? Pura-pura setia. Bisa bikin aku cinta kamu? Wen Yuan. Kenapa emang? Lu Xingji, apaan ini? Belain dia? Ya dong. Kenapa? Kamu tahu dia ngapain aja? Dia sama kita. Iya, aku tahu. Kalian bayar buat godain dia. Itu salah kalian. Dia Lu Xingji, lo gila. Dia udah sama banyak cowok. Lo mau nikahin dia? Kalau dia jelek, kenapa bayar dia? Buat nemenin? Gue suka dia. Selera gue bagus. Dia ninggalin lo dan pilih gue. Artinya gue lebih baik dari lo. Dua orang hebat kayak kita emang pasangan sempurna. Anjir. Jenius logika. Nggak bisa dibantah. Pelanin suaranya. Wen Yuan, ini belum selesai. Bro, ada yang aneh. Kalau Wen Yuan gak hamil, dan sama video itu, siapa yang kirim? Gujin. Hah? Dia mau Lu Xingji, jadi dia manfaatin kita berdua buat misahin dia sama Wen Yuan. Jadi, kita dimainin. Gimana pun, makasih udah belain. Jaga muka gue. Tadi, bukan cuma buat lo. Yang gue bilang, gue serius semua. Tapi, gue udah putus sama mereka. Mereka nggak bakal diem. Lo belain gue, keluarga lo kena juga. Gue nggak mau lo kena. Yang lo bilang tadi, maksudnya apa? Lo nggak. Dia. Sebulan udah lewat. Ini jawabanku. Kenapa? Xingji, jangan gini. Akhiri ini baik-baik. Bisa secara cara baik. Sayang, lihat aku. Bilang lagi, kamu mau ini berakhir? Tentu. Waktu kamu tidur, kamu sentuh rambutku. Waktu ada petir, kamu bersandar di pelukanku. Kamu bergantung padaku. Apa semua itu? Cuma khayalanku? Itu kebiasaan. Itu bukan cinta. Lu Xingji, kita ada di dunia beda. Jangan ikat masa depanmu sama aku. Aku cuma jadi beban. Tapi aku udah jatuh cinta. Aku tahu itu jelas. Aku jatuh cinta padamu. Ya, aku nggak bisa terima kamu pergi dari hidupku. Kalau mikirin kamu pergi, hatiku rasanya kayak dicabik-cabik. Bilang aku harus gimana? Kamu yang buat perjanjian sebulan. Sekarang mau mundur? Ya, aku mundur. Kenapa tuh bohong? Aku nggak tahu malu. Asal jangan tinggalin aku. Kata-kata kayak gitu, ayahku. Mama cerita, waktu papa ngejar dia minta cinta banget. Mama jatuh sama kata-kata manisnya. Tapi setelah itu, kakek meninggal. Begitu papa berkuasa, dalam setahun, dia bawa Suyun dan Gujin ke rumah kita. Tapi aku nggak akan, Wen Yuan. Aku sumpah, aku nggak akan gitu. Aku percaya kamu tulus sekarang. Tapi hati cepat berubah. Gimana aku bisa yakin kamu beda? Karena aku kaya. Apa? Kalau cowok pilih pasangan, kayak belanja, mereka timbang-timbang. Ayahmu, pilih ibumu, karena dia pilihan terbaik. Tapi aku beda. Sejak aku lahir, aku punya kekayaan luar biasa. Tapi kamu bukan pernah pilihan yang dihitung. Kamu arah hatiku menuju. Terus Xingji, kalau kamu cuma mau main-main, aku nggak akan takut. Aku bisa hadapin itu. Aku udah biasa. Tapi kamu nggak gitu. Lu Xingji. Jadi, sayang, ayo akhiri ini. Sebelum aku hilang kendali. Pergi sekarang. Sayang. Keluar. Gujinyan, kamu bawa jalangmu. Nak haram yang lebih tua dari Yuan-Yuan ke rumahku. Kamu pikir aku udah mati? Kalau keluarga Wenmu gak sekuat itu, aku tinggalin Wen-Wen buat kamu. Sekarang, ayahmu udah mati.
Kamu cuma anjing liar sekarang. Paham. Ayah jahat. Jangan ganggu Mama. Aduh, berani mukul aku? Aku kasih pelajaran hari ini. Kucing Yan, dengerin aku. Mulai sekarang, Yuan-Yuan pakai margaku. Dia bukan gue lagi. Oke. Kamu yang bilang, tanpa perlindunganku, lihat aja gimana. Kamu bertahan sama bocah itu. Yuan-Yuan, ingat, laki-laki nggak bisa dipercaya. Jangan bodoh. Dan kasih hatimu ke mereka. Andalkan dirimu. Selalu andalkan dirimu sendiri. Iya, aku janji, Ma. Aku janji. Mama. Tapi Mama, hatiku sakit. Kamu nggak pergi? Karena aku ngerasain sakitmu. Kamu bilang nggak percaya cinta. Aku nggak debat. 10 tahun, 20 tahun, seumur hidup. Pelan-pelan aja. Tapi tolong, jangan tinggalin aku. Mohon. Rowan, gawat. Tuan Muda Jiang datang. Apa? Kenapa kita nggak bisa masuk? Kalian buka kan? Masa tolak tamu? Mood gue lagi bagus. Mau main di sini hari ini. Iya. Tuan Jiang kasih kehormatan. Klub mewah, aturan konyol banget. Tuan, maaf sekali. Klub iris kami ini khusus untuk wanita. Itu kebijakan kami. Bukan bermaksud kasar, mohon maklum. Jiang Huai. Apalagi? Udah di backup lu ya? Gue kasih tahu ya, nggak ada yang berkuasa hari ini. Jiang Huai, bawa orang-orangmu pergi sekarang. Lu Xingji, lo pikir gue takut sama lo? Dari kecil, balap minum, kartu. Kapan gue kalah? Kalau gitu, ayo taruhan hari ini. Kalau lo menang, cuma kali ini, lo dan semua orang yang lo bawa, semua bon lo di sini. Gue yang bayar. Tapi kalau lo kalah, lo pergi sekarang. Lo yang atur. Dia investor iris yang paling gede. Apa yang dia bilang? Berlaku. Oke, deal. Main apa? Kayak biasa, video game. Lo pilih game apa aja. Lo udah rencana ini. Lo tahu gue nggak pernah menang main game. Gue taruh. Kamu, Yuan, kamu nggak bisa bedain kontrolernya. Siapa yang kalah 10 kali? Di arcade? Serius? Kalau kamu takut, bilang aja aku menang. Aku takut. Oke, Yuan. Kalau kamu kalah, cuma bilang di depan semua. Jiang Huai ngalahin aku telak. Deal. Yang ini, Rhythm Storm, mode chaos abis. 1 ronde menang. Skor tinggi menang. Gampang kan? Kamu udah main game ini? Belum. Jiang menang. Aku latihan setengah tahun buat coba mode abis. Dan dia pemula banget. Menyerah aja. Panggil aku kakak. Jangan bisa bikin kamu kalah enak. Mulai aja langsung. Keras kepala banget ya. Ayo maju. Lupa bilang, lagu ini aku peringkat 1. Kamu bakal kalah. Dia keren banget. Tentu aja, jatuh cinta sama dia. Gampang kayak napas, ngitung kayak napas. Dia dapat 75 combo. Hampir ngalahin Jiang. Tangannya hampir nggak gerak. Cuman ujung jarinya. Secepat apa sih jarinya? Gila. Jiang salah pencet. Tombolnya putus. Baru lihat kan? Diam. Kamu bohong. Apa? Kalah terus mundur? Enggak. Kamu curang. Tapi dulu... Itu kerjaan aku. Kamu bayar aku. Jadi aku biarin. Kerjaan? Cuma kerjaan buat kamu? Pak Jiang, kalau kamu nggak bisa terima, uangmu aku bisa balikin. Kita impas. Yang udah aku kasih, nggak pernah aku tarik.
Ayo pergi tempat jelek ini, walau kamu mohon, aku nggak balik. Jadi kakak dulu main game sama Jiang Huai. Dia nggak pernah main sama aku. Oke, suka kalah ya? Ayo, aku hancurin kamu. Bagus, siap. Pecundang. Jiang Huai, si bodoh itu. Kenapa? Aku udah susah payah buat Wen Yuan lawan mereka. Aku kira dia bakal nyakitin mereka. Tapi enggak. Dia cuma bikin ribut di depan pintu. Terus main game. Dia kira ini lelucon? Jiang Huai emang selalu kekanakan. Otaknya simple. Tapi Shenli beda. Tunggu aja, Wen Yuan dan klub jeleknya nggak bakal bertahan lama. Kombo 6 bantalan itu belajar dari mana? Atau tidak? Kenapa nggak percaya? Gue nyerah, kalah terus semalaman. Malu banget. Tim inspeksi gabungan, ada laporan masuk. Kami gerbek klub Iris. Pemeriksaan dadakan. Sampai hasilnya keluar, kalian harus tutup. Baru dapat kabar, 3 pemasok kita putus kontrak sekaligus. Tanpa mikir lagi, mau mundur juga. Kalau klubnya nggak bisa buka lagi, refund member aja. Pasti bikin kita bangkrut. Hey, Wen Yuan, ingat yang gue bilang? Kalau ketahuan lo nggak setia, gue ambil balik 2 kali lipat yang udah gue kasih. lo mau apa? Gue kira gue pelihara burung kenari. Ternyata elangnya balik nyerang. Mau keluar dari sangkar gue? Oke, gue kasih kesempatan buat buktiin. Kalau lo nggak butuh lu Xingqi buat lewatin krisis ini, lulusan kita bakal selesai. Lukor bisa turun tangan, gue bisa beres setengah hari. Nggak perlu. Di pertemuan puncak besok. Selamat pagi semuanya. Saya pendiri dari Iris Women's Resort. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering diabaikan, tapi penting dalam bisnis. Nilai emosional. Bu Wen, klub Anda didukung keluarga lu. Tapi baru buka, udah tutup. Jadi gimana bisa pengusaha yang gagal berdiri di panggung ini dan ngomong besar? Ada benernya juga. Iya. Pertama, saya jelaskan dulu. Iris cuma kerja sama dengan pihak berwenang untuk pemeriksaan rutin. Kami nggak tutup. Kedua, saya ingat saat pembukaan, kita berdua bahas soal nilai emosional. Karena Anda masih ragu pandangan kami. Saya mau tanya sesuatu. Tolong jawab jujur. Silakan. Akhir-akhir ini waktu tidur, apa Anda susah untuk tertidur? Dan kalaupun tidur, gampang bangun lagi, gampang kesal di siang hari, terlalu sensitif sama kritikan, kayak Oh, kamu tahu, stres jangka panjang beneran ganggu cara kamu mikir dan bertindak. Kamu jadi terlalu defensif dan agresif. Benerin itu. Inti dari yang kami lakuin. Di antara klien saya, setelah selesai program khusus kami, kayak buang dari sinyal, output timnya naik ke 40%. Penulis bujang, kesuksesannya naik dari 15 ke 67. Yang berubah adalah cara mereka kelola stres. Itu jadi keunggulan karir nyata dan kebahagiaan. Dan Iris nawarin, persis ini, sistem emosi lengkap, upgrade. Budek ya, tepuk tangan. hentikan semua aksi terhadap klub Iris. Saya mau tanya, panutan wanita ini, apa ide kamu terinspirasi dari jadi simpanan jika pria kaya di Jiangcheng? Gujin, kalau nggak mau nyesal, pergi. Sekarang. Tapi Pak Lu, aku cuma penasaran aja. Kamu, Jiang Huai, Shenli, kalian bertiga, semua orang besar di Jiangcheng. Lagi bokek akhir-akhir ini, sampai patungan bertiga. Cuman buat ngehidupin satu simpanan. Iya kan? Bertiga berbagi. Gila banget. Lempar wanita ini. Keluar, sekarang.
Nonagu, soal itu, biar aku yang jawab. Soalnya, dulu kalau ibumu nggak tidur buat naik, aku sama ibuku diusir tanpa apa-apa. Aku nggak bakal di sini. Nonagu anak haram, anak perebut suami orang. Itu bohong. Tapi ya, yang aku kasih mereka, itu dukungan emosi. Tapi ibumu milih hancurin keluarga orang, nempel ke cowok. Siapa yang lebih parah? Jelas banget. Bagus. Kalau gitu, coba tanya cowok-cowoknya. Pertukaran profesional kamu ini, seprofesional apa sih? Bohong. Wan Yuan udah ngaku. Dia udah mainin kamu, Jiang Huai, dan Lu Xingqi. Coba jawab. Dia cuma pelacur yang mau jual. Apa aja demi duit. Gujin, aku udah bilang dengan jelas. Wan Yuan, waktu aku butuh, kasih aku dukungan emosi dan pelepas stres. Sama kayak terapis. Mau sampai kapan gini terus? Shenli, pakai aja kesempatan ini buat hancurin dia. Kamu nggak benci dibohongin? Dia lagi main-mainin kamu. Gujin, kamu mau semua orang di kota ini lihat aku ditipu sama pengganti murahan, gitu? Nonagu, ikut kami ya. Jangan bikin ribut. Security. Nonagu, bilang ke ayahmu, suruh dia hati-hati di bisnis. Karena aku akan hancurin keluargaku. Pergi. Dia bikin siapa marah? Atau hutang? Nggak ada wartawan. Salah lihat. Silau banget. Bikin buta. Aku lihat bener kok. Itu dia. Yang pakai jas. Nggak ada orang. Dasar bocah. Balas dendam gitu? Kelihatan banget ya. Siapa yang bocah? Kak, perlu diingetin. Tadi, waktu kamu dibully, siapa yang maju dan belain kamu? Ada orang nih. Jadi maksudmu, kalau nggak ada, boleh gitu? Pak Wen, ada kabar bagus. Mitra lama kita, mereka semua hubungi kita, mau kerja sama lagi. Syaratnya fleksibel. Sejak pidato Anda di KPP viral di internet, telepon hotline kita, dan booking lokasi naik 300%. Terus lanjutkan. Siap. Wan Yuan. Ini ulahmu lagi. Wan Yuan, dengan nilai kayak gini, berani-beraninya kamu pulang. Itu aja. Masih berani nangis. Wan Yuan. Pergi. Kasih aku teh terbaik kalian. Teh Wang Jing. Maaf, nggak ada. Jus jeruk segar aja, yang baru diperas. Itu juga nggak ada. Air putih. Air punya kan? Ada. Air mineral Fiji. 109 yuan segelas. Agak bisa isi ulang. Jadi, kalian berdua bayar gimana? Wan Yuan, maksudnya apa itu? Aku tetap ayah kandungmu. Aku Wen, kamu Gu. Gimana bisa kamu ayahku? Kamu? Xiao Yuan, kita kan keluarga. Kenapa harus tegang gini? Kami datang hari ini mau bahas sesuatu sama kamu. Wan Yuan, bagaimanapun, kamu anak kandung kami. Ayah tahu, selama bertahun-tahun di luar, kamu udah banyak menderita. Saya mau bawa kamu pulang, buat menebus semuanya. Aku yakin pulang ke rumah. Ada syaratnya. Pertama, batalkan pernikahan dengan Tuan Muda Lu. Kasih ke Jinjin. Jinjin itu pewaris sah keluarga Gu. Pasangan sempurna. Kedua, klub kamu ini kelihatan bagus. Gabungin ke grupku. Anggap aja hadiah keluarga. Setuju 2 hal ini aja, dan aku akan bawa kamu pulang. Kucingin, apa Lu Xingqi? Udah bikin kamu gila. Kontrak ini, lupain aja. Mau 100 tahun lagi, aku nggak bakal tanda tangan. Wan Yuan, jangan coba-coba main sama aku. Kamu gila. Bulin, antar dia keluar. Yang terbaik. Baik, Bos Wen. Siap. Jalan. Selamat tinggal. Jangan balik lagi. Selamat tinggal. Jangan pernah balik lagi. Berani kamu.
Wen Yuan, kamu itu pengkhianat busuk. Nikmatin aja selagi bisa. Lihat aja sampai kapan. Kalau Lu Xingji buang kamu, kau lihat kamu. Kata Pak Gu, kamu sempat ya bikin masalah di sini? Kayaknya tekanan ke Gu Corp. enggak. Kalau lain kali aku lihat kamu di sini, kamu pikir rapat dewanmu bakal lancar? Kak Lu, salah paham. Semua salah paham. Salah. Kami pergi sekarang. Sekarang juga. Kenapa kamu di sini? Aku mau pamit. Pamit? Cabang Haicheng, udah beres semua. Aku mau balik. Minggu depan ulang tahun ibuku. Harus ketemu dia. Jadi setelah itu, kamu bakal balik? Kalau nggak ada urusan lain, aku nggak balik. Kak, aku pergi ya. Jaga diri. Oh, cerita kau. Oh, cerita dulu. Kue buat nyonya lu. Yang mahal langka itu. Kue ulang tahun. Kena tabrak dari belakang. Oh, Bukan aku. Aku nggak pesan kue. Kak, wah baik banget sih kamu. Kamu diam-diam pesenin kue buat mamaku. Aku nggak pesan. Tapi kuenya rusak sih. Sayang banget. Oh iya, aku tahu tempat di sini. Toko kue yang enak banget. Tapi yang beli harus datang sendiri ke sana. Jadi mungkin Kak pergi ke Jiangcheng, terus urus masalah kue ini sendiri. Tunggu. Lu Xingji, katanya tadi aku cuma anterin kue doang. Kenapa aku butuh gaun? Kuenya udah diantar, kita udah di sini. Nggak mau naik. Sapa mamaku, nggak sopan kan? Lu Xingji, kok rasanya kayak kamu nipu aku lagi? Nggak lah Kak, masa aku gitu? Shenli. Udah, nggak usah acting. Nggak apa, tahu ganti. Cuma satu baju kok. Kamu kalah. Pak Jiang, kalah lagi kan? Ayo minum sekarang. Dia Minum? minum. Jangan curang. Jiang Huai, kaya banget sih kamu. Udah 3 kali kalah. Ada orang lain nggak? Kalau nggak, semua minumannya. Kamu yang habisin semua. Cuma minuman doang kok. Ayo sini. Kak. Wen Yuan. Biar aku gantiin dia, oke? Satu ronde aja. Kalau aku kalah, aku minum. Banyak omong ya. Ayo, biar ku tunjukin skill asli. Lu Xingji, sengaja. Iya, kenapa? Masalah? Kamu mati-matian lindungi Wen Yuan. Pakai trik kekanak-kanakan buat balas aku. Beneran suka dia? Tentu. Nggak nyangka. Cewek biasa aja, dari keluarga sederhana. Bisa narik perhatian Tuan Muda Lu. Itu karena kamu belum pernah lihat Wen Yuan yang asli. Nggak ada ward. Berani masuk? Jauh gratis? Mau curi dragon? Nggak bakal. Anjir, Kita menang. Gila kak, jago banget. Mainnya gila. Kak, keren banget. Kakak Ratuku. Cuy, mantap. Minum. 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 Lihat tuh, penuh energi, hidup. Tangguh kayak rumput liar, cerah kayak matahari. Itu Wen Yuan yang asli. Oke. Habis. Kak, yuk masuk. Oke. harus kuakui. Dia emang luar. Ibu, ini dari Wen Yuan. Dia yang belikan ini buat ibu. Dia bolak-balik nyarinya. Anak baik, kayaknya cantik banget. Kamu juga, sayang. Wah, lihat siapa ini. Jadi ini kakak yang mirip aku. Lagi cari muka, ya. Ngapain kamu di sini? Lupa apa lu? Ayo lu, musik malam ini dari orkestra Jiangcheng. Dan aku cuma main cello utamanya.
Oh gitu, main yang bagus malam ini. Kalau bagus, nanti aku kasih tip. Lihat dia. Wan Yuan, aku tahu kamu benci aku, tapi jangan dorong aku. Ini kue ulang. Gujin, tipu-tipu kamu ini udah kuno banget. Cari cara yang lebih kreatif. Nona Gu, kue ini dari menantu, hadiah ulang tahun. Sekarang bayar gantinya. Atau aku tuntut kamu. Nyonya Lu, Wan Yuan yang dorong aku, kenapa aku yang bayar? Li, kamu lihat kan? Why, kamu juga lihat. Tapi dia teman main game baruku. Fitnah dia buat kamu nggak asik. Maksud kamu apa? Game lebih penting dari aku. Li, cuma kamu yang aku punya. Kamu PHP-in aku nggak peduli. Cuman buat iseng aja. Tapi yang paling aku benci, itu dimanfaatin, dimainin. Nyonya Lu, maaf. Pestanya selesai. Pergi, hubungi bandnya, pecat dia seminggu lagi. Kalau enggak, aku potong dana keluarga lu. Baik. Lihat dia, sombong banget. Maaf banget soal hari ini. Main ke rumah kapan-kapan ya? Nanti aku masakin buat ganti rugi. Tante baik banget. Harusnya aku yang minta maaf. Mak, udah malam. Aku antar pulang ya. Singci, hati-hati beberapa hari ke depan. Papamu nggak ada di sini. Kayaknya dia lagi ngurusin pamanmu. Pamanku, kenapa? Dia balik dari Kunpa. Tapi aku ngerasa ada yang nggak beres. Dia kalah rebutan kekuasaan. Waktu pergi dia ngancam bahwa pengawal lebih kalau keluar rumah. Pulang cepat ya. Oke, ngerti. Ayo pergi. Hei, Udah sampai. istirahat cepat ya. Oh iya, yang tante bilang soal pamanmu. Gimana ceritanya? Parah ya? Dulu ada perebutan kekuasaan. Asetnya disita. Dia kabur ke Kunpa. Kayaknya dia dapat koneksi baru. Sekarang dia balik diam-diam. Kunpa. Tempat nggak bener. Dengerin tante. Jaga diri. Iya. Tapi kamu masih di mobil. Mau bawa apa? Udah, stop. Ini ulang tahun ibumu. Ayahmu nggak ada di rumah. Temani dia. Aku pergi. Lupa balikin. Jingci. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Wan Yuan, di mana? Udah cek. 3 orang. Gerak cepat banget. Profesional. Temannya. Pasti dia. Bajingan itu. Tonisa, dia lakuin ini ke ponakannya. Nyonya, tenang dulu. Udah lapor polisi. Terus, keluarga lu emang besar. Tapi mereka kebanyakan di zona fintech. Siapa di Jiangcheng yang punya koneksi sama dunia hitam? Keluarga Shen. Bener. Keluarga Shen. Kakeknya Shen Li. Mulai dari pelabuhan, bisnis pengiriman, dua pihak. Hormati mereka. Kenapa gak harus dia? Harus bantu dia. Dia temenmu kan? Temen? Saingan lebih tepatnya. Lagian, kalau gue bantu, gue dapat apa? Mau apa lo? Tinggalin lu. Shen Li, lu pikir setelah semua ini, kamu udah dewasa. Ternyata salah. Salahku. Tanpa aku, kamu nggak bisa nemuin dia. Orang-orang dari tempat itu, mereka kejam, nggak ada batas. Makin lama kamu nunggu, makin bahaya dia. Ini urusanku. Jangan ikut campur, Tuan Shen. Hei Kak Lin, pakai jalur darurat WhatsApp kita sekarang. Hubungi semua klien VIP, terutama para nyonya berpengaruh. Bilang ke mereka, aku, Wan Yuan, butuh bantuan mereka.
Dasar bocah sialan. Keras kepala ya. Kamu pikir nggak tanda tangan? Surat pengalihan saham. Berarti aku nggak bisa apa-apain kamu. Yang benar aku keluar. Kayak anjing. Waktu itu. Bikin aku hidup di Kunpa. Kayak bukan manusia. Bertahun-tahun. Sekarang, saatnya kamu dan ayahmu bayar. Paman, matahari Kunpa. Bikin otakmu gosong ya. Coba bilang lagi. Aku bilang, kamu repot-repot begini. Cuma buat saham doang? Pikir yang lebih gede, Paman. Silakan, bunuh aku. Terus pas ayahku datang, dia bakal ambil kamu. Sama anak haram itu. Potong-potong. Dan hancurin kalian semua. Hajar dia. Hajar sampai dia diam. Berhenti. Wen Yuan, ngapain kamu di sini? Wen Yuan, pergi sekarang. Beli satu gratis satu. Kamu ceweknya keponakanku. Pas banget waktunya. 1 menit. Siapa yang keluar? 500.000. Dibayar 24 jam. Gue pegang janji. Bocah kecil. Kebanyakan nonton film ya. Mau nyogok anak buahku. Waktu Kun pemimpin mereka. Rebutan wilayah. Kamu masih main boneka. Piao. Akiang, Kalian mau khianatin gue. Demi duit segini. Bos, jangan terpancing dia. Kami udah sama lo bertahun-tahun. Betul, duit segitu. Nggak bisa beli kesetiaan kami. Mimpi aja terus. 3, 2, 1. Siapa yang matiin? Bos, istri gue. Halo, sayang. Apa? Kok kamu tahu? Kalau nggak balik, siap-siap aja. Kubur keluargamu. Halo, Kak. Apa? Mereka lagi dalam perjalanan jemput aku. Tante 3. Jangan. Aku pergi. Kesempatan terakhir. Pergi sekarang atau mati. Atau tinggalkan nyawamu di sini. Mereka berkhianat. Semuanya. Siapa yang berani? Maaf, bos. Pergi. Tangkap dia. Tidak. Lepaskan. Kamu oke? Aku baik. Mati. Aku belum kalah. Kalau kamu mati, keluarga lu jadi milikku. Milikku. Xingji, bangun. Jangan bikin aku takut. Bawa dia. Xingji, bertahan. Rumah sakit, cepat, oke? Sakit banget. Aku nggak kuat lagi. Enggak, Xingji. Kamu bakal baik-baik aja. Aku punya satu permintaan terakhir. Mau kabulin nggak? Iya. Aku janji. Nikahi aku. Iya. Kalau kamu selamat, aku bakal bilang iya buat apapun. Panggil ambulans. Kayaknya aku masih bisa diselamatin. Paham, belajar banyak nih. Lantas aja dapat istri. Pak Shen, kita tolak. Nona Wen, udah urus. Iya. Telat. Kelewat deh. Ayo pergi. Satu suap lagi. Makasih, Kak. Oh iya, bukannya tante bilang mau datang hari ini? Mana dia? Oh, aku suruh mama jangan datang. Dia pergi cek gaun sama tempatnya. Mendesak. Lu Xingji. Kamu, jahitannya belum dibuka. Kenapa buru-buru? Kak, jangan bilang kamu mau mundur. Aku Kamu kedinginan? Aku tutup pintunya. Sis, kenapa? Enggak apa, tadi ketemu ayahku. Sama istri barunya. Gujingyan. Grupku udah jadi bahan ketawaan di Jiangcheng. Pak Gu, masih sempat-sempatnya nganterin selingkuhannya periksa. Masih kuat aja. Energik banget. Dia udah bukan bos lagi. Maksudnya gimana? Katanya, dia udah alihkan kuasa hukum sama saham utama semua ke nama Suyun. Dikasih semua ke Suyun. Orang kayak dia, yang cinta duit melebihi nyawanya sendiri,
Nggak mungkin. Mungkin dia mau kabur. Dia lempar semua utang dan masalah ke Suyun. Duitnya dibawa sendiri dan punya rencana lain. Aku cari tahu deh. Oh iya, Rujin. Dia dipecat kan? Iya. Bos bilang 1 minggu, pasti selesai. Terlalu lama. Besok siang. Selesaikan. Baik, Bu. Dipecat. Mereka berani pecat aku. Katanya aku rusak citra mereka. Sekarang seluruh industri musik ngetawain aku. Ini Wen Yuan. Perempuan itu hancurin aku. Jin, jangan nangis. Mama di sini. Mama urus ini buat kamu. Mama bisa apa? Papa nggak pernah ada. Perusahaan berantakan. Keluarga gue udah tamat. Mama bisa apa sih? Terapis 38, siap melayani Anda. Tekanannya gimana, Pak? Lumayan. Kamu lain kali. Datang. Tangkap. Halo, siapa ini? Halo, Yuan, ini Tante Su. Aku nggak punya tante. Enggak. Ini Suyun. Ada apa? Aku mau minta maaf. Ini semua salahku, semuanya. Jin nggak salah. Bisa bicara sama bandnya. Dia suka banget main musik. Cuma minta maaf lewat telepon, ketulusanmu. Kayaknya agak kurang ya. Ya, aku kesana. Aku minta maaf langsung. Kamu di mana? Nah, hari ini aku sibuk. Tapi nih, aku di rumah sakit Lu Group. Kalau mau datang jam 10 besok. Jangan telat. Oke. Jam 10 besok. Aku pasti tepat waktu. Kayaknya besok ada tontonan seru. Yuan, Pak Lu. Kak Jin, sapa kakakmu dan Pak Lu. Tante Su, Nona Gu. Tepat waktu ya? Hadiah kecil buat tante aja, buat minta maaf duluan. Jin kadang masih kekanakan. Dia pernah bikin tante tersinggung. Semoga karena dia masih muda dan tante kan kakaknya. Tolong jangan diambil hati. Soal orkestra itu, bisakah tante maafin aja? Nyonya Su, tolong. Nona Gu masih muda, dia setahun lebih tua dari aku. Dia kekanakan, kalau lagi bikin siasat, otaknya lebih tajam dari siapapun. Wen Yuan, dasar jalan kecil. Kamu tidur sama siapa aja? Buat sampai sini. Tuh kan, ini Gujin yang asli. Xingqi. Lihat kan, dia udah panik. Dan suaranya kencang juga. Kamu? Lihat. Syah, beberapa hari ini cek kesehatan. Dokter bilang anak kita sehat. Sekarang aku lega soal penerbangan jauh nanti. Jinyan. Siapa dia? Yun, biar aku jelaskan. Ini tuh. Tuh gitu ya. Dia hamil. Anak siapa itu? Jujur sama aku. Kamu gila ya? Surat pemindahan aset. Paspor, tiket pesawat, pergi hari ini. Jinyan. Kamu ambil semua uangnya dan pindahkan keluar. Perusahaan kosong dan utang. Semua ditinggal buat aku dan Jinjin. Kamu mau? Aku dan Jinjin yang tanggung semua buat kamu. Jinyan, kamu masih punya hati. Iya. Terus kenapa? Grupku udah tamat. Kamu tahu kenapa aku begini? Gara-gara kalian berdua selalu hamburin uangku. Bikin masalah. Aku butuh jalan keluar. Terus kenapa? Ayo, terus kenapa? Pak Gu, sekian tahun berlalu, kamu masih jago buang orang. Masih licin banget. Dulu ke ibuku, sekarang Suyun dan Gujin sama aja. Diam kamu brengsek. Kamu nggak berhak bicara di sini. Waktu itu harusnya aku bunuh. Kamu dan ibu tak guna itu. Sekalian. Mulut kotor banget. Kayaknya kamu pengen mati ya? Pak Jinyan, Ibu Suyun, kami dapat laporan. Bukti kuat. Kalian diduga terlibat penipuan luar negeri. Ikut kami. Enggak. Ini dia, Jinyan yang lakuin ini. Lepasin gue. Tangkap dia. Lepasin gue. Tangkap dia. Ternyata lo yang atur ini. Lo yang laporin gue. Lo udah tahu. Dia bakal pindahin aset dan kabur. Lo yang kirim nyokap gue ke sini. Lo yang ngakuin ini. Lo yang rencanain. Biar kita saling serang. Hancurin kita semua. Baru nyadar sekarang, lo lebih bodoh dari yang gue kira. Wen Yuan, dasar iblis. Gue bakal hantuin lo selamanya. Terserah. Tapi sebelum itu,
Pikirin dulu, gimana lo mau hadapin semua penagih utang yang datang? Baru-baru ini, penghargaan pengusaha wanita udah diumumin. Pendiri Iris Resort, pengusaha muda Nona Wen Yuan, dengan model bisnisnya dan fokus dampak sosial. Masuk daftar. Ada yang bilang waktu itu kamu sumpah nggak akan datang ke Haicheng. Belum lama kan? Udah balik. Yang aku bilang itu, aku nggak datang tanpa alasan. Tapi sekarang ada alasan. Alasan besar. Besar. Cabang Lu Corp. Bukannya udah lancar? Istriku, itu bukan alasan besar. Ayo pergi.